Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Baik, pada video kali ini akan saya bahas soal uraian uji kompetensi 2 untuk limit tak hingga. Ini banyak sekali yang request. Setelah kemarin saya bahas yang pilihan gandanya UK2, sekarang akan saya bahas uraiannya. Baik, untuk yang pertama, tentukan nilai limit berikut ini. Saya mulai dengan langkah biasa dulu atau cara biasa. Kita lihat pangkat tertingginya adalah pangkat 6 ya, maka kita keluarkan yang pangkat 6. X pangkat 6 kita keluarkan. Nah, yang di dalam sini kita bagi semua dengan X pangkat 6. 3X pangkat 5 per X pangkat 6 min X pangkat 6 per X pangkat 6. Kemudian yang ada di dalam kurung kita sederhanakan. 12X pangkat 4 dibagi X pangkat 6, pangkatnya dikurangi ya, tersisa 2 di bawah. 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 6, tersisa 1 di bawah. Pangkat 6 dibagi pangkat 6 habis ya, tinggal 1. Jika sudah, kita masukkan nilainya. X pangkat 6 berarti negatif tak hingga pangkat 6. 12 dibagi tak hingga itu 0, 3 dibagi tak hingga itu 0, ini masih min 1. Negatif dipangkatkan 6 itu positif, tak hingga pangkat 6 tetap tak hingga. 0 dikurangi 1 itu negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, seperti itu caranya untuk cara biasa. Namun kita juga bisa menentukan nilai menggunakan cara ini. Untuk limit fungsi polinomial, polinomial itu bentuknya yang seperti ini dan seperti ini, hanya berupa satu baris ya, satu baris dengan X pangkat bulat seperti itu. Anda cukup menentukan nilai limit untuk suku variabel dengan pangkat tertinggi. Berarti soal ini bisa kita kerjakan dengan seperti ini. Saya tidak pakai sama dengan, tapi menggunakan tanda ini ya, atau approximate atau mendekati. Saya akan mengerjakan ini hanya dengan menghitung yang pangkat tertingginya saja, yaitu negatif X pangkat 6. Oke, negatif tak hingga dimasukkan. Min ini dari soal. X-nya sendiri negatif tak hingga pangkat 6. Oke, pangkat didahulukan. Negatif tak hingga pangkat 6 itu positif tak hingga. Ya, ketemu negatif ini jadinya negatif tak hingga. Sama hasilnya. Baik, berikutnya akan saya gunakan cara ini saja untuk mempercepat perhitungan. Berarti untuk soal yang ini kita bisa kerjakan seperti ini. Yang menghasilkan pangkat tertinggi adalah yang ini. Ya, kita fokus ke situ. Jadi limit X mendekati tak hingga dari min 2X dipangkatkan 3. Oke, kita masukkan ke sana, berarti negatif 2 kali tak hingga dipangkatkan 3. Baik, negatif 2 kali tak hingga itu hasilnya negatif tak hingga. Kalau dipangkatkan 3, negatif dipangkatkan 3 akan tetap negatif. Tak hingga pangkat 3 itu tak hingga. Oke, jawabannya ini. Berikutnya untuk bentuk pembagian, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di atas X pangkat 2 di bawah X pangkat 5. Berarti kita bagi dengan X pangkat 5, kita bagi dengan X pangkat 5. Pilih yang tertinggi, oke? Baik, kita langsung bagi saja dengan pangkat tertingginya. X pangkat 2 kita bagi pangkat 5. 4X kita bagi pangkat 5. Min 5 kita bagi X pangkat 5. X pangkat 5 dibagi X pangkat 5. Kita hitung dulu yang bisa dihitung. Pangkat 2 dibagi pangkat 5 masih pangkat 3 di bawah. Pangkat 1 dibagi pangkat 5 masih pangkat 4 di bawah. Yang ini tetap utuh, min 5 per X pangkat 5. Untuk penyebutnya ini dibagi tinggal 1. Oke, berikutnya kita substitusikan nilai tak hingganya. 1 dibagi tak hingga itu 0, 4 dibagi tak hingga juga 0, 5 dibagi tak hingga juga 0, dibagi 1. Jadinya 0 dibagi 1 atau tetap 0. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan nilai limit berikut ini. Baik, ini juga bentuk pembagian, berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di atas pangkat tertinggi 1, di bawah pangkat tertinggi juga 1. Jadi langsung kita bagi pangkat 1 saja. Berarti limit X mendekati tak hingga 3X per X, 4 per X, 4 per X, min 15 per
min 15x per x. Kita hitung dulu. 3x dibagi x tinggal 3. 4 per x nya tetap, 4 per x nya tetap. 15x dibagi x nya hilang, tinggal 15. Kita masukkan tak hingganya, berarti 3 ditambah 4 dibagi tak hingga. 4 dibagi bilangan yang sangat besar, dia akan mendekati 0. 4 dibagi bilangan yang sangat besar juga akan 0. Dikurangi 15, jadinya 3 per negatif 15 atau negatif 1/5. Kita lanjutkan untuk contoh yang ini. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di pembilang adalah 2, di penyebut juga 2. Berarti semua kita bagi dengan pangkat 2. Penyebutnya juga ya. Oke, berikutnya kita hitung yang bisa dihitung, yaitu yang pangkatnya bisa dikurangi. Ini tetap 14 per x kuadrat. Ini 1, ini 2, berarti sisa 1 di bawah. 8x kuadrat tinggal min 8-nya. 2x kuadrat per x kuadrat tinggal 2-nya. 2x per x kuadrat tinggal 2 per x. 7 per x kuadrat tetap. Kita masukkan tak hingganya. 14 dibagi tak hingga itu 0. 1 dibagi tak hingga itu 0. Min 8 tetap. 2-nya tetap. Min 2 dibagi tak hingga itu 0. 7 dibagi tak hingga juga 0. Sehingga jawabannya negatif 8 per 2 atau negatif 4. Kemudian yang ini hampir sama ya. Kita bagi pangkat tertinggi tak hingga, cuman nanti ada cara cepatnya. Jika pangkat atas, pangkat tertinggi pembilang sama dengan penyebut, itu nanti jawabannya langsung A per P, yaitu langsung ambil angkanya saja. Yaitu kalau ini jawabannya langsung 3 per min 15. Kalau ini jawabannya langsung negatif 8 per 2. Kalau ini jawabannya langsung x kuadrat di sini 10, x kuadrat di sini min 50. Jawabannya langsung ini nanti 10 per negatif 50 atau negatif 1/5. Kalau mau dikerjakan cara biasa seperti yang saya contohkan di 2A dan B ini, silakan dicoba sendiri ya untuk latihan. Berikutnya nomor 3. Tentukan nilai limit berikut ini. Langkah sesungguhnya adalah kita kalikan dengan sekawan lalu dibagi pangkat tertinggi ya. Namun nanti penghitungannya lumayan panjang. Oke, di sini saya akan menggunakan cara cepat saja, yaitu kita gunakan kalau di sini sama, ini 1, ini 1, ini sama. Kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Kemudian jika guru meminta langkah lengkap, silakan ikuti contoh saya pada video sebelumnya, yaitu ada di yang pilihan ganda nomor berapa saya lupa, bisa dicari. Yang bentuknya seperti ini kita kalikan sekawan, namun perhitungannya lumayan panjang. Oke, di sini B-nya adalah negatif 1 dan Q-nya adalah 13. A-nya itu ini 1. Jadi B min Q berarti min 1 dikurangi Q-nya 13 per 2 akar A-nya 1. Negatif 14 per 2 atau negatif 7. Berikutnya nomor 3B. Oke, bentuknya seperti ini. Kita bisa gunakan B min Q per 2 akar A lagi. Namun di sini yang depan belum kuadrat ya. Caranya kita kuadratkan lalu kita akar. Jadi 3x kita buat 3x kuadrat lalu kita akar, sehingga nilainya akan tetap 3x. Dikurangi 9x kuadrat plus 2x min 7. Kemudian dihitung lagi. 9x dikuadratkan adalah 9x kuadrat. Oke, di sini nilai A sama P itu sama. A-nya 9, P-nya juga 9. Di sini B-nya tidak ada ya, berarti 0. Di sini B-nya 2. Kita gunakan B min Q per 2 akar A. B-nya 0, ini ya. B itu depannya X. Q itu depannya X yang di sini. Per 2 akar A-nya 9. Berarti negatif 2 dibagi 2 kali 3 ya. Jadinya negatif 1/3. Untuk cara lengkapnya silakan disimak
yang ada di video sebelumnya. Oke, tentukan nilai limit berikut ini. Untuk yang seperti ini kita tidak perlu repot-repot, kita bisa menggunakan cara ini. Tadi saya sudah menuliskan B min Q per 2 akar A. Itu aslinya adalah B per 2 akar A dikurangi Q per 2 akar A juga, ya. Kemudian, kalau ternyata di sini yang akar hanya yang depan, yang belakang seperti ini, ada dua cara. Bisa kita kuadratkan yang ini, atau bisa kita gunakan cara kedua. Pertama, coba kita kuadratkan dulu seperti contoh sebelumnya. Yang ini tetap ya, 4x kuadrat min 2x plus 5. Sebelum dikuadratkan, silakan minnya dikeluarkan dulu ya, menjadi min kurung buka. Min 2x, minnya udah keluar tinggal 2x. 5, minnya udah keluar berarti harus min 5. Tujuannya biar kalau dikalikan, min kali 2x min 2x, min kali min 5 itu positif 5. Berikutnya, setelah jadi seperti itu, kita kuadratkan. Jadi 4x kuadrat min 2x plus 5 min, ini ya, 2x min 5 kita kuadratkan lalu di akar. Seperti langkah pada soal sebelumnya ya, 3 yang B tadi. Oke, 2x min 5 kalau dikuadratkan adalah 2x min 5 kali 2x min 5. Nanti jadinya 4x kuadrat min 10 itu min 20x, min 5 kali min 5 itu plus 25. Jadi 4x kuadrat min 20x plus 25. Oke, di sini sudah sama, 4 sama dengan 4. Ini B-nya, ini Q-nya, ini A-nya. Langsung aja B min Q per 2 akar A. B-nya negatif 2 dikurangi Q-nya negatif 20 per 2 akar A-nya 4. Jadinya negatif 2 ditambah 20 dibagi 2 kali 2 atau 18 per 4 atau 9 per 2. Oke, cara lainnya adalah, di sini saya tulis cara lain. Oke, bentuk ini bisa langsung kita ambil B per 2 akar A ya. Langsung ditambah dengan 5. 5 itu yang ini. Ya, langsung ambil angka yang itu ya. Oke, berarti B-nya itu min 2 ini dibagi 2 akar A-nya itu 4. Langsung ditambahin 5 aja. Berarti min 2 per 2 kali 2 itu 4 ditambah 5 atau min setengah ditambah 5. Kita samakan 5 itu berarti 10 per 2 ya. Jadi 9 kurangi 1 10 kurangi 1 itu 9 per 2. Jawabannya sama. Oke, di cara yang kedua ini kita tidak perlu menghitung kuadrat dari suku yang kedua atau setelah pengurangan ya. Kita nggak perlu mengkuadratkan. Langsung kita ambil angka satuannya aja, angka konstantannya yaitu 5. Baik, kita ke materi berikutnya, soal berikutnya. Tentukan nilai limit berikut ini. Oke, di sini yang sebelah kiri ada kuadrat tapi tidak dikuadratkan. Silakan nanti kita kuadratkan secara manual atau mandiri ya. Ini tetap min 3x min 5. Atau kita keluarkan minnya juga tidak apa-apa. Min kurung buka 3x plus 5. Jadi minnya keluar semua. Ini bisa kita kuadratkan, yaitu 3x min 2, kalau kita kalikan 3x min 2, ini sama ini 9x kuadrat, ini sama ini min 6x, jadinya min 12x. Ini ke sini plus 4. Oke, kita lihat yang kanan belum berupa kuadrat, kita kuadratkan dulu. 3x plus 5 kuadrat. Untuk yang kirinya tetap oke, 3x plus 5 kita kuadratkan ya. 3x plus 5 kali 3x plus 5. 3 kali 3x 9x kuadrat. 3 kali ini 15x. 5 kali ini 15 juga. Kalau ditambah jadinya 30. Langsung saya ringkas 30. X 5 kali 5 25. Baik, ini adalah B, ini adalah Q, ini adalah A. Langsung aja B min Q per
2 akar A, B-nya min 12 dikurangi Q-nya 30 per 2 akar 9. Min 32 dibagi 2 kali 3. Kita coret ini sama ini dapat 16. Oke, jawabannya adalah negatif 16 per 3. Baik, kita lanjutkan. Tentukan nilai limit berikut ini. Oke, sama seperti sebelumnya, yang 5x ini belum akar, belum kuadrat, kita kuadratkan dulu. Berarti 5x akan kita kuadratkan, tapi kita akar. Yang ini biarkan tetap saja. Kemudian 5x kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah 25x kuadrat. Baik, di sini sudah berupa kuadrat min kuadrat akar ya. Kemudian kita cari di sini B-nya tidak ada berarti 0, sedangkan Q-nya negatif 7. A-nya sendiri yang 25 ini. Masuk rumus B min Q per 2 akar A. B-nya 0 dikurangi Q-nya negatif 7 dibagi 2 akar A-nya 25. 0 tambah 7 itu 7, 2 kali 5 ya jadinya ya. 7 per 10. Kita lanjutkan ke 4C. Oke, tentukan nilai limit berikut ini. Karena bentuknya lumayan istimewa ini ya, jadi ada akar di dalam akar, saya coba kalikan dengan sekawannya. Sekawannya dia adalah X ditambah akar X plus 1. Nah, yang min ini kita ganti dengan plus. Untuk penyebutnya sama aja. Oke, sudah. Kemudian kita kalikan yang depan sama depan, yang belakang sama belakang. Oke, akar X plus 1 kalau dikalikan ini, maka akar yang paling luar akan hilang. Tersisa X plus ini akar X plus 1. Jadi yang hilang cuma akar yang paling luar ya. Yang ini masih. Min kali plus itu min, akar X kali akar X itu X. Oke, coba dilihat di sini X dan ini sama ini nanti jadi habis atau tercoret ya. Saya coret dulu. Jadi X yang ini sama ini akan habis. Yang penyebutnya kita tulis saja apa adanya. X ditambah akar X plus 1 ditambah akar X. Oke, sekarang yang tersisa adalah di atas ada akar X, di bawah ada akar X. Jadi pangkat tertingginya adalah akar X. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan akar X saja. Oke, setelah kita bagi jadinya seperti ini. Akar X plus 1 kalau dibagi akar X jadinya akar yang X dibagi X, yang 1 dibagi X. Paham ya? Jadi kita bagi itu artinya ini kita bagi dengan akar X. Ini juga kita bagi dengan X plus, hati-hati, akar X plus 1 juga dibagi dengan X. Ditambah akar X dibagi dengan X. Sebenarnya dibagi akar ya, jadi kayak akar X dibagi akar X, jadinya akar X per X gitu. Jadi mirip seperti itu. Oke, berikutnya yang bisa kita hitung, X dibagi X itu 1, berarti ini tinggal 1. Sementara ini masih seper X. X dibagi X itu 1, yang ini masih akar X plus 1 dibagi X. Ini juga jadinya akar 1 per 1 ya. Baik, kita langsung masukkan nilai X-nya, yaitu taingga, menjadi akar 1 ditambah 1 dibagi taingga adalah 0. 1 ditambah, di atas ada akar X, di bawah ada X. Ini kalau kita hitung masih besar pangkat yang bawah, dia nilainya akan 0. Di bawah akar 1 juga, sehingga 1 dibagi 1 tambah 1 atau 1 per 2. Nomor 4 sudah, sekarang nomor 5. Tentukan nilai limit ini. Ada cos pi akar bla 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 ini ya. Oke, kita lihat di sini pangkat tertingginya X kuadrat tapi di akar, sehingga pangkat tertingginya hanyalah X pangkat 1, penyebut juga X pangkat 1. Jadi caranya di dalam cos ini kita bagi dengan X, ini kita bagi dengan X.
sehingga menjadi seperti ini. Cos P akar. Hati-hati ya, kalau tadi saya bagi X, artinya kalau masuk akar, saya bagi dengan akar X kuadrat. Kalau saya bagi dengan X, itu artinya nanti seperti ini. Jadi X-nya ada di luar dari 9X kuadrat plus 3X plus 1. Tapi kalau X-nya mau masuk ke sana, dia harus menjadi X kuadrat. Seperti ini, ya. Sehingga di sini langsung saya tulis saja kalau X kuadrat, maaf, kalau X masuk ke akar langsung menjadi X kuadrat. Sehingga saya nulisnya langsung seperti ini. Ya, untuk menghemat waktu ya. Untuk penyebut kita bagi dengan X, berarti X dibagi X dikurangi 1 dibagi X. Kita hitung dulu yang bisa dihitung, yaitu P akar X kuadrat sama X kuadrat itu habis, tinggal 9-nya. 3X dibagi kuadrat itu tinggal 3 per X, 1 per X kuadratnya tetap, X dibagi X itu 1, 1 X-nya tetap. Oke, sekarang tangganya kita masukkan, berarti menjadi cos P akar 9 ditambah 3 dibagi tahingga itu 0, 1 dibagi tahingga juga 0, dibagi 1 dikurangi 1 dibagi tahingga juga 0. Sehingga kita beroleh cos P kali akar 9 per 1, atau cos P dari akar 9 itu 3 ya. Cos 3P, oke, P sendiri adalah 180 derajat, sehingga 3P itu adalah 540 derajat. Saya tulis dulu, dia adalah cos 540 derajat. Dan 540 derajat sendiri itu adalah 360 ditambah 180. Jadi kayak gini ya. Jadi dia kayak satu putaran, yaitu 360, kemudian masih sisa 180. Jadi yang kita pakai yang ini. Yang 360 satu putaran sudah tidak kita anggap lagi. Jadi kita anggap dia adalah cos 180, yaitu cos 180 nilainya negatif 1. Oke, the last one, nomor 5 yang B. Tentukan nilai limit ini. Baik, pertama kita buat permisalan dulu ya. Kita buat permisalan dulu. Misal, Y itu adalah 1/X, sehingga X juga akan 1/Y. Nanti setiap ada 1/X kita ganti dengan Y. Otomatis kalau tadi X mendekati tak hingga, mengakibatkan Y akan mendekati 0. Kenapa? Karena 1 dibagi tak hingga itu 0. Berarti kalau X-nya tak hingga, Y-nya akan mendekati 0. Saya ulangi ya. Pertama misalkan dulu Y adalah 1/X, otomatis X adalah 1/Y. Kalau tadi X mendekati tak hingga, otomatis Y akan mendekati 0. Karena X-nya tak hingga ini. Kamu bayangin, Y adalah 1 dibagi tak hingga. Maka bisa dikatakan Y-nya akan mendekati 0. Baik, langsung saja kita ubah yang di sini. Setiap ada 1/X, kamu ganti dengan Y. Jadi X mendekati tak hingga bisa kita ganti dengan Y mendekati 0. Oke ya, ini ya. Sin 4/X bisa kita ganti dengan sin 4, kan 1/X ini nilainya Y. Sin 2/X bisa kita ganti dengan sin 2, 1/X-nya itu Y. 2/X itu berarti 2Y. Cos 1/X berarti cos Y. Semua yang 1/X kita ganti dengan Y. Oke, bentuk ini adalah bentuk limit trigonometri bentuk dasar atau dengan teorema. Ada cos Y di sini, kita pisah saja menjadi limit tersendiri ya. 1 per cos Y. Yang ini kita tulis sin 4Y ditambah sin 2Y per 2Y, ini aja. Oke, untuk limit yang kiri, cara cepatnya adalah langsung tambahkan saja nilainya, yaitu 4 ditambah 2 dibagi Y, dibagi 2. Kalau Y-nya 0, berarti 1 dibagi cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Ini berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, itu tadi pembahasan untuk soal-soal uraian uji kompetensi 2 untuk materi limit trigonometri. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.